Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat rahayu. Mudah-mudahan selamat di dalam semua aktivitasnya, dalam segala gerak-geriknya, dalam segala pembicaraannya, dalam mendengarkannya, dan lain-lain aktivitas dalam hidup dan kehidupannya. Untuk materi ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya. Kalau tidak boleh dikatakan penelitian, karena penelitian itu harus mengikuti kaedah-kaedah penelitian, sampelnya berapa, metodologinya berapa, bagaimana literasinya, studi pustakanya, dan sebagainya. Maka untuk amannya saya katakan ini hasil pengamatan saya. Saya belajar di alam tentang apa itu jiwa. Jadi saya mencari jiwa itu apa. Ternyata di literatur maupun literatur yang tertulis, maksudnya buku-buku dan sebagainya, maupun wawancara langsung dengan para tokoh jiwa, baik dari sisi ilmiah, akademis, maupun praktisi, kiai, ustadz, pendeta, tokoh agama, dan lain-lainnya. Ternyata tidak ada kata sepakat tentang apa itu jiwa. Nah, dari pencarian itulah saya mencoba men-sharingkan di sini. Ini bukan sebuah pendapat yang tidak bisa dirubah, tapi namanya orang belajar, ya saya wajib menyampaikan apa yang saya pelajari. Jika ada benarnya boleh dipakai, dan jika ada salahnya ya jangan dipakai, ganti yang lebih benar daripada apa yang saya sampaikan. Nah, diawali dari analog semacam ini ya. Sel sperma dan sel telur bertemu, jadilah dua sel, laki dan perempuan. Berkembanglah setelah 2 sel, 4 sel, 16 sel, 32 sel, 64, dan seterusnya, sampai dari hasil yang saya peroleh dari literasi, bahwa manusia itu memiliki 50.000 triliun sel. Benar tidaknya tidak tahu, saya tidak pernah menghitung soalnya. Saya percaya aja, anggap aja gitu. Nah, ibarat sel telur dan sperma itu bertemu dan berkembang, maka disitulah tumbuh aneka macam perangkat manusia secara utuh, secara fisik. Matanya, pendengarannya, otaknya, jantungnya, ginjalnya, lambungnya, kakinya, tangannya, tubuhnya, kepalanya, rambutnya, dan sebagainya. Nah, pertumbuhan sel dari yang sedikit ke banyak, disitulah pertanda ada roh jiwa. Jadi ketika sel telur dan sperma itu bertemu dan berkembang, itu mengindikasikan adanya roh yang hidup karena berkembang. Nah, setelah roh ini beserta fisiknya, sel telur dan sel sperma yang berkembang, menjadilah cikal bakal yang sudah lengkap. Sekitar umur 4 bulan, maka ditiupkanlah roh yang kedua. Kalau diibaratkan semacam ini ada roh jasmani, ya. Nah, ini ada roh rohani.
dimasukkanlah ini rohani, roh rohani. Jadi manusia itu memiliki dua roh, roh jasmani dan roh rohani. Ya, di dalam kandungan itu sudah terisi aneka macam pendidikan bagi orang tuanya yang mengikuti faham ini. Di antaranya ya melihat sesuatu yang jelek gitu ya, perutnya kandungannya itu dielus-elus. Ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan anakku tidak seperti yang jelek ini, jadikanlah yang baik. Nah, ini mengisi roh ini, roh rohani ini. Ya. Kemudian setelah lahir berkembang, diisilah pendidikan dalam keluarga oleh kakaknya, oleh ibunya, oleh bapaknya, oleh kakek nenek dan lain-lain yang terlibat di dalam interaksi di kehidupan bayinya. Kemudian TK, SD, SMP, semacam inilah kira-kira. Ini diisi tentang keduniaan. Ini diisi tentang masalah urusan pekerjaan. Ini diisi masalah urusan cinta. Ini diurusi masalah politik partai. Ini diisi masalah sosial. Ini diisi masalah macam-macam lah. Sampai nanti di arah SMA gitu ya. Itu ada penjurusan sosial, ada penjurusan IPA, ada penjurusan bahasa. Di perguruan tinggi berkembang lagi, ada jurusan pertanian diisikan, maka jadilah orang ahli pertanian. Diisi kesehatan, maka ahli kesehatan. Ada yang dokter, ada yang bidan, ada yang kemudian S2 spesialisasinya, ada yang doktornya, ada profesornya, tergantung apa yang diisikan pada roh jiwa ini. Isian roh jiwa inilah yang disebut jiwa. Jadi jiwa itu beda dengan roh. Nah, kalau rohani ini nempel kepada jasad fisik, maka orang menyebutnya nyawa. Tetapi ketika roh ini keluar, roh rohani ini keluar, sementara jasmaninya masih hidup, orang menyebutnya sukma. Ya. Dan kalau roh ini keluar tetapi jasmaninya mati, ya, maka ini disebut arwah. Jadi nyawa, sukma, dan arwah itu sebetulnya satu. Hanya ketika letaknya nempel masih hidup nyawa, ketika keluar fisiknya masih hidup disebut sukma, dan ketika keluar fisiknya mati maka disebut arwah. Jadi orang kalau roh rohaninya keluar, jasmaninya ini tidak mati, dia koma. Dia diinfus, masih berfungsi ginjalnya, jantungnya, parunya, bisa pipis, bisa BAB, tetapi tidak bisa beraktivitas seperti manusia, ngomong, bicara, mikir, dan sebagainya. Ini yang bisa. Nah, oleh karena itu, jiwa itu bisa dirubah sesuai dengan yang diisikan. Kalau diisi baik, diisi pertanian, diisi lain, makalah jadilah sesuai dengan apa yang diisikan. Tapi kalau diisi jelek, diisi hitam, maka jiwanya akan jelek dan hitam. Diisi curang, dia akan curang, diisi pembohong, dia akan pembohong, diisi jujur, dia akan jujur, diisi putih akan putih, diisi hitam akan hitam, dan lain sebagainya. Ibarat mau diisi pengetahuan apapun,
ya itulah jiwanya. Jadi jiwa manusia itu tidak ada satupun di dunia ini yang formulasi jiwanya sama. Karena yang masuk ini beda-beda. Kemudian berinteraksi dengan masyarakat, dengan benda, dengan bumi, dengan kota, dengan hutan, dengan laut, dengan gunung, dengan budaya, dengan kesenian dan sebagainya, berbeda-beda. Interaksi yang berbeda ini menghasilkan pada formula yang berbeda dengan perbedaan-perbedaan tadi itu, perbedaan tempat dan langkah manusia satu pun tidak ada yang sama. Oleh karena itu formula jiwanya berinteraksi dengan semesta, dengan alam yang saya sebut tadi, maka menghasilkan jiwa yang berbeda. Nah, sebetulnya jiwa ini, roh ini, tempatnya jiwa ini, mau diisi berapa semesta dengan alam yang saya sebut tadi, maka menghasilkan jiwa yang berbeda. Nah, sebetulnya jiwa ini, roh ini, tempatnya jiwa ini, mau diisi berapapun tidak akan pernah bisa penuh. Memorinya akan bertambah, RAM-nya, kecerdasannya, kecanggihannya, logikanya, sensitivitas rasanya, perbuatannya. Tidak pernah bisa penuh jiwa ini oleh isian apapun. Dengan syarat mereka bisa mengelolanya. Tetapi kalau tidak bisa, satu masalah saja itu bisa menyebabkan memori itu seakan penuh. Ini contohnya. Ya. Ini ketika masalah pekerjaan, ya, yang hijau ini masalah pekerjaan. Ya. Ketika seseorang itu bisa mengelola pekerjaannya dengan benar dan tepat, maka ini cukup. Tetapi kalau tidak bisa, maka akan semacam ini. Nah, menggelembung begini. Seakan-akan memorinya tidak cukup. Padahal sebetulnya cukup. Maka kalau diisi materi-materi lain akan tumpah, dinasehati tidak masuk, diberi modal tidak berhasil, diberi ilmu nggak mudeng, hahe lolak. Ini karena menggelembung ini. Tetapi kalau dia bisa mengatasi masalahnya, ya dia akan mengempes begini, diselesaikan. Nah, kempes, ada ruang hampa lagi, dan ini akan semakin mengecil. Oleh karena itu, ketika orang bermasalah sebetulnya tidak usah menggerutu, tidak usah ngersolo, karena ini peluang untuk memperbesar memori jiwanya. Di dalam sesudah kesulitan ada kemudahan, di dalam kemudian ada kesulitan. Nah, kalau bisa mengatasi yang gelembung tadi itu, ini baru pekerjaan. Demikian juga masalah lainnya, ya. Ini contohnya. Nah, ini yang umum, ya. Cintanya bermasalah. Ketika tidak bermasalah, ngempes semacam ini, dimasukkan ruangnya cukup. Tetapi ketika bermasalah dan tidak bisa mengatasinya, menggelembung, ya begini ini. Nah, sama dengan pekerjaan, urusan ibadah, urusan keyakinan, urusan politik, urusan sekolah,
urusan berumah tangga, urusan sosial. Ketika permasalahan itu tidak bisa diatasi, maka akan menggelembung semacam ini. Dan dampak yang terjadi adalah degup jantungnya tidak beraturan, paru-parunya tarikan nafasnya pendek, jantungnya derdak 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 derdak. Akibatnya apa? Sistem tubuhnya kacau. Ketika sistem tubuhnya kacau, maka lemak tidak bisa dibakar dengan bagus. Asam urat, purin, trigliserid, gula, kreatin, asam lambung, dan sebagainya. Fungsi organ bekerja inefektif dan efisien. Akibatnya yang terjadi adalah destruktivitas, degeneratif organ lebih cepat daripada normalnya. Nah, ini dikempesi. Nah, memori sesudah membesar kemudian mengecil ininya memorinya menaik, sehingga memori manusia itu mau dinaikkan 1000 kali lipat dari sekarang bisa ya, betulnya. Kayak kita contohkan piringan hitam ya, dulu di era-era yang lahir 60 70-an gitu masih mengenal piringan hitam bulat ya, besarnya sepiring ya, 30 sentian begitu, tapi memorinya sedikit, isinya 1 sampai 3 lagu. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menghasilkanlah kaset, isinya bisa 10 sampai 15. Muncullah kemudian floppy disk, muncul disket yang ukurannya 9 kali 9 yang awalnya 13 kali 13, muncullah yang 9 kali berapa itu, kali 6 atau berapa. Muncullah kemudian VCD, DVD, flash disk yang sekarang sekian ini, seujung jari kelingking ini bisa isi 1000 lagu. Nah, jiwa manusia itu melalui pendekatan otaknya ya, itu mau dinaikkan berapa kali memorinya bisa, RAM-nya, kecerdasannya, kecanggihannya mau dinaikkan bisa, dengan catatan bisa mengelolanya. Apa salah satu hal yang mendasar? Butuh ketenangan, tenang, senang, konstruktif. Banyak, kalau ditalar banyak nanti. Seluruh isi alam ini akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa ini membesar atau mengecil. RAM-nya, kecerdasannya kian pinter, kian canggih, atau kian lemot dan kian bodoh, hilang ingatan dan sebagainya, tergantung bagaimana mengelolanya. Nah, ini sedikit sharing saya, mudah-mudahan ada manfaat. Jika diperlukan nanti akan saya coba jelaskan bagaimana hubungan antara roh, jiwa, badan, pekerjaan, hobi, lingkungan, RT, RW, kecamatan, sampai ke seluruh alam semesta. Jiwa tidak ada yang berdiri sendiri, tapi dia terhubung dengan seluruh komponen makhluk, benda, dan sifat yang ada di seluruh alam. Nah, ini sebuah hasil pengamatan yang saya peroleh dari pencarian saya tentang itu jiwa dan apa itu roh. Tentu mohon maaf pada para cendekiawan, para ulama, para ahli spiritual, para tokoh-tokoh yang lain dari segala macam keilmuan. Mohon maaf barangkali saya dengan sedikit ilmu, sedikit pengalaman, walaupun saya tidak menekuni bidang agama secara detail,
Demikian juga tidak ahli laku, tidak ahli tirakat, tetapi saya mencoba belajar. Nah, ternyata begini. Karena sementara ini lihat kamus, lihat literatur, tidak ada kata sepakat tentang apa itu roh, apa itu jiwa, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini memancing untuk menindaklanjuti, syukur-syukur kalau ada kesepakatan pembelajaran begitu. Tentu pasti sama. Apakah roh itu orang Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, tidak beragama pun, pasti itu materinya sama, bahannya sama, komponennya sama. Hanya kualitasnya dan kuantitasnya yang mungkin berbeda, tergantung apa yang diisikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Barangkali ada kritik, saran, masukan, dengan senang hati saya menerimanya. Saya Muslim dari kelompok belajar olah jiwa Buih Lebah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Semoga kian merdeka.